Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Libur yang panjang beberapa hari yang lalu bisa memberikan semangat kita untuk perkuliahan kita di pertemuan selanjutnya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini, untuk statistika non-parametrik sampai UTS nanti ini akan bersama dengan Ibu. Untuk yang pertemuan ini, kita awali dengan pembahasan kita mengenai suatu uji di pertemuan ini, yang mana pertemuan sebelumnya Anda sudah mengetahui tentang statistika non-parametrik, yaitu di sini itu adalah suatu kajian yang membahas dalam suatu ranah statistika tanpa perlu adanya asumsi kayak gitu. Pada hari ini kita akan membahas itu tentang uji Wolfowitz dan uji Moses. Jadi ini adalah dua buah uji ya. Jadi ada uji Wolfowitz ini adalah satu uji dan uji Moses ini satu lagi. Dan kedua uji ini dilakukan adalah untuk dua buah sampel yang tidak ada hubungannya atau kedua sampel itu adalah independen seperti itu. Kita masuk yang pertama itu adalah untuk uji Wolfowitz run, yang mana uji ini digunakan untuk menguji dua buah sampel yang mana sampel kita buat untuk hipotesis pertamanya atau untuk hipotesis pertama atau H0 itu adalah dua sampel independen diambil dari populasi yang sama. Kemudian alternatifnya atau biasa kita tulis ketika di metode statistika adalah H1 itu adalah sampel independen yang berasal dari populasi yang berbeda. Ini akan kita uji nantinya dari kedua buah sampel tersebut dengan memakai uji Wolfowitz. Kemudian di sini kan ada ketika ada uji kita akan ingin melihat apakah ada perbedaan antara si kedua sampel ini. Perbedaan yang dilihat itu dari mana kayak gitu. Jadi yang dilihat itu adalah dari ukuran pemusatannya, kemudian ukuran variansinya, ukuran pemusatan bisa itu adalah rata-rata, misalnya median, kemudian modus ini dari ukuran pemusatannya. Kemudian ada ukuran variansi, atau bisa juga perbedaan itu dilihat ada kemencengan atau squeamish daripada kedua sampel ini. Kemudian asumsi di sini itu adalah memiliki distribusi kontinu, variabel yang dipelajari memiliki suatu distribusi kontinu, artinya adalah sampel yang kita miliki. Lalu syarat daripada data untuk si uji Wolfowitz ini itu adalah minimal berskala ordinal, minimal, paling tidak berskala ordinal. Jadi itu boleh urutan skala data itu adalah nominal, ordinal, kemudian interval dan rasio. Urutan yang paling tinggi itu adalah rasio, berarti dia adalah minimal ordinal. Berarti boleh ordinal, interval, kemudian adalah rasio. Lalu, dari sini kita bisa membentuk suatu hipotesanya, karena kita ingin menguji ya, berarti perlu ada suatu hipotesis. Maka H0 itu kita tulis itu adalah kedua kelompok berasal dari populasi yang sama, lalu H1 kita tulis itu adalah kedua kelompok berasal dari populasi yang berbeda. Nah ini, lalu nanti bagaimana keputusan yang akan kita ambil dari hipotesa tersebut, apakah misalnya kita tolak H0, kita terima H0, atau seperti apa. Ini cara-cara yang dilakukan ketika kita melakukan uji Wolfowitz di sini, prosedur yang akan kita lakukan. Pertama adalah data yang kita miliki dari kedua sampel tersebut itu adalah terlebih dahulu disusun dalam bentuk run. Dalam bentuk run, ini bagaimana cara menerapkannya, misalnya dimiliki dua buah sampel independen ya yang berukuran N1 ini dari sampel pertama, kemudian N2 dari sampel kedua. Kemudian nanti ukuran sampel ini kita
gabungkan ya, ini bukan menyatakan jumlah N1 tambah N2 kayak gitu. Jadi kalau N1-nya 3, N2-nya 4, jadi nanti adalah 7. Runnya seperti itu, bukan seperti itu, tapi kita gabungkan antara sampel pertama kemudian sampel kedua. Sehingga nanti bisa kita membentuk suatu rankingan daripada si run-nya. Jadi tujuan kita adalah merankingkan si run ini. Bagaimana caranya? Itu nanti akan kita sampaikan di uji all fights ini. Jadi untuk pertama ini nggak usah, oh ya kami belum tahu caranya, nanti akan disampaikan. Ini jika kita memiliki suatu sampel terdiri dari dua buah seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya uji Wolfowitz, ini ada Wolfowitz-nya nanti karena ada uji itu ada lagi kayak gitu. Jadi ini ada uji Wolfowitz-nya. Dua sampel kita itu, yang pertama, sampel pertama itu adalah sebanyak 3. Kemudian sampel kedua itu adalah sebanyak 4. Ini sampel pertama kita anggap itu adalah skor kelompok A, lalu sampel kedua kita anggap adalah skor kelompok B, yang mana data pada kelompok si A itu adalah N1, bukan N1 ya, N1 yang sebanyak 3 itu adalah 4, 6, 3, kemudian di kelompok B itu adalah sebanyak 4, katanya 7, 5, 9, 10. Ini adalah datanya, skor data daripada dua buah sampel. Lalu apa yang kita lakukan? Seperti prosedurnya, pertama adalah urutkan data dari terkecil ke yang terbesar untuk membuat run-nya. Maka kita urutkan. Skor kita dari data ini adalah paling kecil 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Berarti ini dari kedua sampel, yaitu kenapa ada N1 tambah N2. Nah ini, bukan mengartikan N1 tambah N2 itu adalah 3 tambah 4, jadinya 7. Bukan seperti itu, tapi gabungan daripada skor-skor dari kedua sampel ini. Jadi adalah adanya 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dari sini. Kemudian jenisnya, lihat 3. 3 itu adalah kelompoknya A. 4 kelompoknya A. Lalu 5 itu kelompoknya B. Lalu 6. 6 itu kelompoknya A. Lalu 7 kelompoknya B. 9 kelompoknya B. Lalu 10 kelompoknya B. Oke. Dari jenis ini, AKA masih satu kelompok. Maka dianggap itu adalah run 1. Lalu ini 4 ke 5, A ke B, ada perubahan kelompok. Maka karena ada perubahan kelompok, ini B ini dianggap sebagai run kedua. Ini adalah perankingannya. Lalu ada 6. 6 ini ternyata jenisnya A, maka dia berubah menjadi A lagi. A lagi, maka run-nya naik jadi 3. Lalu 7 ini ternyata dia miliknya si B. Maka kita tuliskan B, 9B, 10B. Maka di sini tidak ada perubahannya di sini, perubahan daripada sampel. Maka dari 3 ini, dari A ke B, ini ada perubahan, maka ini berubah menjadi 4. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4. Maka run kita di sini adalah sebanyak 4. Sebanyak 4. Ingat, sebanyak 4. Ini nanti bagaimana keputusannya itu adalah bila sampel yang kita ambil itu tidak berasal dari populasi yang sama atau tidak berbeda, itu artinya H0 benar, maka A dan B tidak akan dikelompokkan, tetapi membaur kayak gitu. Jadi ini ketika makin kecil run-nya, maka H0-nya semakin ditolak. Nanti ada pembandingnya. Ini langkah-langkahnya yang kita lakukan. Kalau tadi adalah bagaimana prosedur dulu kita mendeskripsikan, oh ya seperti ini loh run itu. Jadi ini ringkasnya disampaikan mengenai run itu. Pertama,
Ya, ringkasnya mengenai uji Wolfowitz run itu, yang pertama kita buat rumusan hipotesis kita. H0 kita itu adalah kedua sampel berasal dari populasi yang sama. Lalu H1 kita kedua sampel dari populasi yang berbeda. Lalu ini kita tentukan uji statistiknya, uji statistik daripada uji Wolfowitz kita ini. Kita buat urutan sesuai dengan data kita yang tadi. Kemudian kita tentukan taraf nyata alfa kita. Alfa berarti adalah seberapa besar toleransi kesalahan yang kita berikan terhadap perhitungan kita ini. Jadi anggap misalnya alfanya 5%, karena biasanya standarnya kita anggap adalah kesalahan kita 5%. Anggap boleh jadi 1%, boleh jadi 2%, itu tidak tergantung semuanya. Lalu kita menentukan distribusi sampling run-nya, sampling R-nya, itu adalah ini untuk yang N1, N2 besar, kecil sama 20 ya, kita menggunakan tabel F lampiran. Oh ya, dari mana tabel F lampiran ini? Ini diambil dari lampiran buku yang diberikan sama Bu Kori di LAMS kita. Silakan kalau sudah disuruh lagi menyilakan untuk mendownload ya, tapi sudah di-download. Lihat di lampiran itu ada tabel F-nya. Maka di sanalah kita mendapatkan tabel F hitung run tabel F daripada si uji Wolfowitz-nya. Nanti baru kita bandingkan dengan run yang kita dapatkan dari perhitungan ini. Itu kemudian baru kita tentukan daerah tolaknya. Jadi ini untuk N1, N2 kecil 20, kecil sama 20 ya, sampelnya kita gunakan yang ini. Kemudian baru kita buat kesimpulan. Bahwasanya ketika run-nya semakin kecil, hitungnya semakin kecil daripada tabelnya, maka dia itu akan tolak H0. Lalu ini kita contohkan di sini. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah perbedaan antara agresivitas anak laki-laki dan anak perempuan yang berusia 4 tahun dalam suatu permainan bebas, yang mana untuk penelitian ini diambil secara random, masing-masingnya 10 anak laki-laki dan 10 anak perempuan, kayak gitu. Oh ya, masing-masingnya ini adalah 12 ini salah tulis di sini, mohon maaf. Ini adalah datanya 12 ya. Nah ini masing-masingnya adalah 12 untuk laki-laki dan perempuan. Ini adalah skor akurasi anak laki-laki, itu ada 86, 69, 72, 65. Yang ke-12 itu ada 50. Kemudian akurasi anak perempuan itu ada skornya 55, 40, 22, ada sampai ada yang data ke-12-nya adalah 15 kayak gitu. Ini lalu ujilah pada taraf nyata 5%, berarti alfanya 5%, apakah terdapat perbedaan akurasi anak laki-laki dan perempuan yang berusia 4 tahun dalam permainan bebas ini. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita mengurutkan nilai skor kedua sampel ini. Jadi dari data itu yang paling kecil adalah 7, 9, 15, lalu yang paling besar itu adalah 141. Lalu kita lihat 7 ini ternyata punyanya si perempuan. Ya, itu adalah skor dari perempuan. Lalu 9, ya ternyata juga adalah perempuan. Lalu 15 juga perempuan, sampai 41 baru laki-laki, 45 laki-laki, lalu urutannya seperti itu, seperti yang disampaikan tadi ya. Lalu ini perempuan sampai di sini nggak ada perubahan. Ini perempuan sama ya semuanya, maka ini adalah run yang pertama. Ini baru ini laki-laki, run kedua tidak ada perubahan ya. Kemudian di sini ada perubahan di nilai 55, 58 perempuan, maka ini run ketiga. Lalu 65 sampai 41 itu adalah laki-laki. Maka ini adalah run-nya yang keempat. Maka di sini banyaknya run kita adalah 4. Lalu kita lakukan pembuatan hipotesis H0 kita. Tidak terdapat perbedaan akurasi
derajat akresi di kalangan anak-anak berusia 4 tahun dari kedua jenis kelamin. Ini nanti terserah kalimat kita mau seperti apa juga boleh. Itu boleh juga. Tidak ada perbedaan antara derajat akresi anak perempuan dan anak laki-laki berusia 4 tahun. Boleh juga. Yang satunya, terdapat perbedaan derajat akresi anak-anak yang berusia 4 tahun di kedua jenis kelamin. Lalu kita buat urutannya sudah di atas, nilai statistiknya kita peroleh, itu rannya 4, lalu taraf nyata kita adalah 0,05 atau 5%, dengan N1 dan N2 sama dengan 12. Lalu kita tentukan distribusi sampling R-nya. Sampling R-nya, berarti kita F tabelnya ya, F tabelnya. Atau kita, karena ini R, maka ini R observasi yang diambil dari F1 tabel buku yang kita punya. Ini N1-nya kita 12, N2-nya 12, kemudian alfanya 5%, didapatkan R-nya adalah 7. Dari mana kok dapat 7? Gitu. Jadi ini di lampiran ini ada Ibu tampilkan ini. N1-nya adalah 7. N1-nya 12, N2-nya adalah 12, maka N1 12, maka tepat di sini adalah 7. Maka RAN ini adalah 7. Nanti ini bisa dijadikan sebagai tabel F untuk si uji Wolfowitz ini. Ya, kita kembali ke ini kita yang tadi. Nah, ini R observasi kita 7. Maka di sini didapatkan bahwasanya ini 4 lebih kecil daripada 7 ya. Disampaikan pada uji statistik, ketika uji statistik hitungnya kecil daripada tabelnya, maka dia adalah tolak H0. Maka tolak H0, dia menolak si ini. Dia menolak si ini, artinya adalah pada taraf 5% itu dapat dikatakan bahwasanya anak laki-laki dan anak perempuan usia 4 tahun menunjukkan perbedaan derajat akresi dalam permainan bebas. Berarti ini terdapat perbedaan karena dia menolak ini, maka yang diterima adalah H1-nya. Ini latihan untuk soal ini. Ini untuk sampel kecil ya. Ini adalah suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan disiplin antara kerja mahasiswa matematika angkatan 2019 dan mahasiswa angkatan 2018 yang didasarkan pada frekuensi keterlambatan masuk dan kecepatan pulang dari kampus pada bulan tertentu. Ini adalah penelitian yang dilakukan kepada 12 mahasiswa untuk 2019 dan 13 mahasiswa untuk 2018. Ini nilai skor frekuensinya ini di 2019 ada skornya 45677, 8644, 555. Lalu ini ada penulisan salah ini ya. Ini angkatan 2018, 83 sampai 7. Kemudian lakukan uji taraf nyata 5% pada kedua sampel ini untuk melihat apakah ada perbedaan disiplin kerja mahasiswa angkatan 2019 dan 2018. Untuk ini silahkan dikerjakan, nanti kirimkan di LMS bagaimana perhitungan Anda. Tulis tangan nggak masalah, kirimkan di LMS di grup diskusi nanti. Tadi adalah untuk ketentuan sampelnya besar. Sampelnya kecil. Ini adalah untuk yang uji statistiknya yang sampelnya adalah besar. Itu adalah ketika N1 atau N2-nya itu adalah besar 20. Pada uji ini ya dikatakan sampel besar, sampel kecil itu adalah yang sampel besar 20, kemudian sampel kecil itu adalah kecil dari 20. Maka tabel F tadi tidak dapat kita gunakan lagi karena itu terbatas ED-nya terbatas antara baris sama kolomnya. Maka yang dapat kita gunakan ketika ini adalah caranya sama ya, tetapi ujinya sudah berubah. Maka ini adalah observasinya, kita hitungnya, nilai tabelnya itu adalah kepada Z
observasi yang didapatkan dari ini. Ini adalah harga mutlak R dikurangi mu R dikurang 0,5 per sigma R. Ini sama dengan harga mutlak R dikurang 2N1 kali N2 per N1 tambah N2 ditambah 1 dikurangi 0,5 per akar dari 2N1 N2 kali 2N1 N2 dikurang N1 kurangi N2 per N1 tambah N2 dikurangan dikali N1 tambah N2 dikurang 1. Ini adalah untuk uji tabelnya kayak gitu. Kemudian N ini adalah menunjukkan banyaknya data masing-masing dari sampel pertama dan sampel kedua. Ini bagaimana langkah yang akan kita lakukan ketika uji Wolfowitz ini ketika untuk datanya yang besar. Maka pertama adalah kita buat hipotesisnya. H0-nya kedua sampel dari populasi yang sama. Kemudian H1-nya kedua sampel dari populasi yang berbeda. Kemudian baru kita tentukan uji statistiknya, lalu sesuaikan rumus hipotesanya dengan uji Wolfowitz ini, baru kita buat urutan dengan kita membuat urutan data dan run-nya. Kemudian kita menentukan taraf nyata, alfanya sebesar apa, kemudian baru kita menentukan distribusi samplingnya. Itu dengan, karena tadi Z itu adalah mendekati kepada distribusi normal. Dengan daerah penolakan itu adalah jika p-value kecil alfa, ini adalah ketika p-value yang dikeluarkan ya, tapi kalau kita hitungan biasanya ini nggak dikeluarkan. Atau Z observasi, ini Z hitung ini, Z tabel yang kita hitung dengan NZ obs tadi besar daripada Z alfa tolak H0. Makanya adalah tolak H0. Maka ini akan kita bandingkan, ini observasi Z hitung kita tadi, itu kita bandingkan dengan Z alfa pada tabel distribusi normal. Baru kita buat kesimpulannya. Contohnya ini, suatu penelitian dilakukan untuk menguji teori kesamaan potensi belajar pada tikus. Ini adalah untuk membandingkan proses belajar 12 tikus normal dalam tugas membedakan keadaan terang dengan belajar ulang 8 tikus yang telah dioperasi dan keadaan konteksnya tidak baik. Yang dibandingkan itu adalah banyaknya percobaan yang diperlukan oleh 8 ekor tikus A sesudah operasi sehingga tikus tersebut kembali, ya ingat kembali pada apa yang telah mereka pelajari. Jadi tikus ini juga belajar ya. Karena ini adalah tikus percobaan kayak itu. Dengan banyak percobaan yang diperlukan itu adalah 21 tikus normal B. Dengan hasilnya adalah seperti ini. Tikus A itu adalah 20, 55, 29, 24, 75, 56, 31, 48. Lalu tikus B yang sebanyak 21 tadi nilainya adalah ini. Lalu ini kita melakukan prosedur pengerjaan ini, kita tuliskan alfa kita itu adalah misalnya 5%. Ini adalah untuk melihat perbedaan tikus normal dan tikus yang dioperasi dalam hal belajar untuk membedakan keadaan terang. Nilai-nilainya kita urutkan dari nilai yang ada itu. Ini B tidak ada perubahan, maka dia adalah 1. Kemudian A ada 1 ya, maka run-nya 2. Kemudian berubah lagi ke B 3, A lagi 4, B lagi 5, kemudian A lagi 6. Maka run-nya di sini adalah 6. Lalu kita buat hipotesisnya. Ini H0-nya tidak ada perbedaan antara tikus normal dengan tikus yang dioperasi dalam hal belajar membedakan terang. Kalau H1-nya ada perbedaan, lalu kita melakukan uji Wolfowitz-nya. Kita dapatkan bahwasanya R-nya adalah 6. Lalu ini tadi 0,05 ya. Ini
Ibu saya tulis, ini 0,01 ya. N1-nya 8, N2-nya 21, nanti kita lihat distribusi normalnya berapa. Ini kalau distribusi normal, tabel distribusi normal kita sudah pelajari ya di metode statistika. Baru kita hitung nilai samplingnya, R-nya tadi kita dapatkan adalah 6 ya, maka Z observasinya, Z hitungnya adalah harga mutlak daripada persamaan yang kita buat tadi, sehingga nilainya adalah 2,92. Lalu 2,92, lalu nilai Z tabel pada saat alfanya 0,01 dan N1-nya ini adalah 8, N2-nya adalah 21. Ini diperoleh itu nilainya adalah 2,31. Maka nilainya lebih besar 2,92 sehingga dia adalah tolak H0. Dia menolak H0 berarti adalah ada perbedaan, cukup alasan untuk mengatakan bahwasannya kelompok tikus itu berbeda dalam hal belajar untuk membedakan terang. Jadi ini nanti lihat nilai ini adalah di Z tabel untuk alfanya 0,01, N1-nya 7, dan N1-nya 8, dan N2-nya adalah 21. Dan ini tidak Ibu perlihatkan karena ini sudah pernah kita lihat membaca Z tabel di mata kuliah metode statistika. Yang selanjutnya itu adalah uji yang kedua. Uji yang kedua, ini tidak uji Wolkowitz lagi, tetapi adalah uji Moses untuk melihat reaksi ekstrim dari suatu percobaan. Jadi, fungsi dan dasar pemilihan daripada uji Moses ini itu adalah untuk menguji hipotesis pada suatu kondisi percobaan yang diharapkan dapat menyebabkan perilaku ekstrim yang berlawanan arah kayak gitu. Jadi kondisi daripada percobaan itu dapat menyebabkan beberapa orang menunjukkan perilaku ekstrim ke satu arah tertentu, sedangkan beberapa orang lain menunjukkan perilaku ekstrim ke arah yang berlawanan. Jadi misalnya ada depresi ekonomi atau ketidakstabilan politik akan menyebabkan beberapa orang menjadi reaksioner secara ekstrim, sedangkan yang lainnya secara ekstrim pada posisi sayap kiri dalam opini politik mereka. Atau bisa jadi misalnya Ibu memberikan suatu peraturan ini di program studi matematika, bahwasanya jual untuk mahasiswa matematika kalau lulus itu adalah 500. Nah, 500. Lalu kita ingin melihat reaksi mahasiswa matematika terhadap ini. Apakah ada yang setuju? Ya, pasti ada yang setuju, mungkin ada yang setuju. Kita mau melihat reaksinya. Berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju. Kayak gitu. Ini berlawanan kayak gitu. Ini kita akan menguji reaksi yang seperti ini. Ini dinamakan dengan uji Moses untuk melihat reaksi ekstrim dari suatu percobaan yang dilakukan kayak gitu. Nah, itu alasan adanya uji Moses ini dan dilakukan untuk yang seperti apa. Lalu ini syaratnya itu adalah paling tidak data berskala ordinal. Jadi boleh interval, boleh rasio. Kemudian kita buat hipotesis kita itu adalah H0-nya dua kelompok normal, misal kontrol C, anggap misal, dan ekstrim, kita anggap kelompoknya itu adalah C dan E ya, berasal dari populasi yang sama. Lalu H1-nya kelompok C dan E tidak berasal dari populasi yang sama. Nah, ini bentuk hipotesis yang diambil pada uji Moses ini. Lalu bagaimana cara prosedur melakukan uji Moses ini? Itu pertama adalah gunakan skor kelompok E dan C dan aturlah skor tersebut dalam suatu rangkaian berurutan dengan mempertahankan identitas kelompok masing-masing. Lalu tentukan luasan skor C dengan mencatat skor C tertinggi dan terendah. Kemudian tentukan S-aksen, yaitu adalah angka terkecil dari skor-skor berurutan dalam suatu rangkaian yang
yang diperlukan agar semua skor C tercukupi, S-aksen itu adalah selisih antara rangkingan ekstrim C plus 1. Lalu tentukan nilai H, itu adalah suatu sembarangan bilangan kecil tertentu untuk mengurangi skor H, itu skor kontrol pada ujung rentang skor kontrolnya. Lalu tentukan nilai SH, itu selisih antara ranking-ranking ekstrim yang telah terpotong sebesar H plus 1. Lalu tentukan luasan terpotong minimum yang mungkin, yaitu adalah NC dikurangi 2H. Lalu kita menentukan nilai bilangan SH yang melampaui harga NC dikurangi 2H, yaitu G. SH dikurangi 2NC dikurangi 2H, dengan catatan NC ini dikurangi 2H, kecil sama SH, kecil sama NC ditambahi NE dikurangi 2H. N dan C itu adalah menunjukkan kelompok eksperimen kita. Itu adalah dari populasi C, populasi E misalnya. Sampel C, sampel E. Lalu ini langkahnya untuk hipotesis ini. Pertama, kita buat hipotesisnya, itu adalah dua kelompok normal, kontrol C dan ekstrim E berasal dari populasi yang sama. Kemudian kelompok C dan E tidak berasal dari populasi yang sama. Itu untuk yang alternatif atau hipotesis lawannya, H1-nya. Lalu kita menentukan uji statistiknya. Ini tetap dengan prosedur menguji hipotesis ya. Tentukan uji statistiknya dengan rumusan hipotesis, hipotesa dan skala data itu adalah uji Moses untuk reaksi ekstrem. Kemudian tentukan taraf alfanya. Lalu distribusi samping kita adalah rho SH kecil sama NC dikurangi 2H ditambah G, itu adalah sigma dari I mulai dari 0 sampai G, kombinasi dari I ditambah NC dikurangi 2H dikurangi 2 dari I, dikali kombinasi dari NE ditambah 2H ditambah 1 dikurangi I dari NE dikurangi I, per kombinasi dari NC ditambahi NE dari NC. Lalu yang prosedur kelima, kita tentukan daerah tolak, itu adalah terdiri dari nilai yang sedemikian kecil, itu di mana H0 kita tolak, itu adalah ketika H0-nya kecil dari alfa. Ya, ini H0 kecil dari alfa. Ini hitungnya ini ya, kecil dari alfa. Ini salah tulis ini. Itu ada uji statistiknya kecil dari alfa. Kemudian baru kita menentukan kesimpulan statistik kita ini. Ini kita contohkan untuk yang ini. Seorang psikolog mencatat jumlah waktu yang dibutuhkan guna melakukan serangkaian tugas manual masing-masing 7 anak yang dianggap normal dan 8 anak yang dianggap lemah mental. Jumlah waktu mereka adalah ini. 2 anak normal 204, ada yang 191, kemudian anak lemah ini sebanyak 8 ini. Kemudian pertanyaannya adalah, lakukan uji Moses reaksi ekstrem untuk menguji apakah kedua sampel ini berada dari populasi yang berbeda pada taraf nyatanya adalah 0,05. Nah ini. Lalu yang kita lakukan adalah ini, kita buat hipotesisnya, sampel berasal dari populasi yang sama. A1-nya sampel bukan berasal dari populasi yang sama. Lalu kita menentukan alfa, alfanya berapa, lalu yang selanjutnya kita melakukan uji Mosesnya. Melakukan uji Moses dengan memperhitungkan uji statistiknya dulu. Data yang kita miliki, kita ranking dulu. Tadi kan ada data sebanyak yang sampel A7 dan satunya 8, berarti sebanyak 15. Baru kita lihat nilai-nilainya, oh ya, 183 yang paling rendah ya, baru kita lihat urutkan. Kemudian 183 ini adalah yang anak normal, yang kita anak normal C, kita anggap C, 191 juga C, 197 juga C, kayak gitu. Lalu baru 202 itu E, C, E, lalu selanjutnya sampai selesai.
S-aksen itu adalah 10 dikurangi 1 ditambah 1. Itu keterangan seperti apa tadi? S-aksen ini adalah angka terkecil dari skor berurutan dalam suatu rangkaian yang diperlukan agar skor C tercakup. S-aksen itu selisih antara ranking-ranking ekstrim C plus ranking-ranking ekstrim C plus ditambah 1, kayak gitu. Ranking-ranking ekstrim dari C ditambah 1 itu adalah 10 dikurangi 1 ditambah 1. Jadi ini kita lihat kalau ini C-nya ada ranking-ranking ekstrim di C. Ranking ekstrimnya C itu adalah ini ya, 233. Maka dia tepat di ranking 10. Ranking 10 yang paling ekstrimnya si C ini itu adalah di 233. Selisihnya katanya. Kemudian nah ini selisih antara ranking-ranking ekstrim C, ranking-ranking ekstrim C plus 10. Ranking ekstrimnya ada ini 10 dikurang 1 ditambah 1 jadinya 10. Kemudian SH tadi itu adalah selisih antara ranking-ranking ekstrim yang telah terpotong sebesar H plus 1. Yang terpotong ranking-ranking ekstrim yang telah terpotong sebesar H plus 1. Sebesar ranking-ranking ekstrim yang terpotong, kayak gitu. Berarti yang terpotong ini SH-nya adalah 8, yang paling ekstrim, dikurangi 2, ditambah 1, itu sama dengan 7, H-nya sama dengan 1. Kemudian G itu adalah SH dikurangi NC, dikurangi 2H, ini tadi SH-nya 7, dikurangi banyaknya NC, yang pertama adalah 7, kemudian 2H, H kita adalah 1, sehingga nilainya adalah 2. Baru ini kita masukkan kepada kombinasi ini. Kombinasi ini, I-nya mulai dari 0 sampai 2, karena kita dapatkan G-nya 2, baru perhitungannya ini, sehingga didapatkan adalah 0,231. Ini lebih besar daripada alfa yang 0,05, maka dia adalah terima H0. Maka kalau terima H0 artinya adalah sampel yang diambil oleh psikolog itu berasal dari pengujian terhadap anak yang dianggap normal dengan anak yang diduga lemah berasal dari populasi yang sama. Ini untuk latihan, coba lakukan untuk yang ini dengan cara ekstrimosis ini ya, datanya adalah ini, sampel C-nya dari masing-masing C dan E-nya berasal dari jumlah sampel yang sama, itu ada sebanyak 8. Ini tabel kita tadi, boleh dilihat nanti kalau mau ini di buku Sidney Siegel yang sudah diberikan linknya itu. Ini materi kita tentang analisis statistik hari ini di uji Wolfowitz. Nanti ketika tidak mengerti, silakan disampaikan diskusi di LMS kita. Ibu akhiri, mohon maaf, dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.